Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat UNH, hari ini podcast UNH Menyapa akan menayangkan edisi khusus Ramadan UNH Menyapa. Dan saya tidak sendiri, saat ini saya bersama dua orang teman-teman saya. Yang ini Bang Safri dan Kak Nini. Iya, jadi tema hari ini kita itu mengenai pengalaman kita bertiga ya berpuasa di luar negeri, gimana tuh? Nah, kami ini di sini menjawab pertanyaan mahasiswa-mahasiswa nih. Nah, apa saja pertanyaan ini? Udah siap kan? Insya Allah. Mari kita dengarkan pertanyaannya nih. Yuk. Mau nanya dong, negara mana aja sih Kak Safri, Kak Nini, dan Kak Mia pernah merasakan Ramadan? Bang Safri dulu, Bang Safri dulu. Kalau saya sendiri itu di Filipina. Jadi di Filipina Berapa tahun, Pak? 2 tahun. 2 tahun. Cuma saya kebagian puasanya 3 tahun. Karena di sana saya tidak sendiri gitu. Ada yang lain. Nah, gini tuh. Kalau pengalaman berpuasa di sana nanti kita ceritakan lebih banyak lagi ya. Nah, kalau Kak Nini gimana? Lanjut ya, kayaknya. Oke, kalau kakak ada di 3 negara ya pernah. Pertama di Denmark, itu selama 2 kali Ramadan. Kemudian di Singapura 2 kali Ramadan. Terus di Taiwan itu 3 kali Ramadan. 4 kali sih masuknya gitu. Jadi total berapa tuh? Oh, berapa ya? Ayo. 4, 2, 8 ya? 8 tahun deh. 8 kali Ramadan ya, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Nah, kalau Mbak Mia sendiri, Kak Mia ya. Kalau saya 5 kali Ramadan di Jerman. Oke, sebelahan kita ya. Kita tetanggaan. Oh iya. Saya pernah dada-dada dari atas. Dari pesawat. Filipina nggak? Kayaknya enggak sih. Oh, jalan darat. Oh, gitu. Oke. Itu pertanyaan yang pertama nih. Masih banyak nih kayaknya pertanyaannya. Yuk, apa lagi? Kalau pertanyaan selanjutnya, berapa lama sih menjalankan puasa di negara orang? Tadi udah kan ya? Jam. Oh, kalau durasinya ya. Jamnya berapa? Apa sama di Indonesia gitu kan kali ya? Yang banyak dulu deh, yang banyak dulu. Oh, aku dulu ya. Iya. Kalau kakak 8 kali. Di Denmark ya, itu kayaknya nggak selama di Indonesia deh, karena kebagian di musim dingin. Kalau di musim dingin itu kita subuhnya itu jam 8 pagi ya. Terus maghribnya itu udah masuk jam 4 udah maghrib. Nah, coba deh hitung dari jam 8 pagi sampai 4 sore itulah puasanya gitu, karena kebagian di musim dingin. Jadi selama 2 tahun berturut-turut itu dapat puasanya di musim dingin gitu loh. Nah, kalau di Singapura ya samalah kayak di Indonesia ya, durasi waktu puasa itu dari ya kayak di Indonesia aja. Kalau di Taiwan sama, cuma cuacanya yang bikin kita nggak kuat gitu kan, karena memang pas lagi di musim panas yang dialami gitu. Jadi musim panas itu panasnya itu kemarin ya kita ngerasa di Jambi ya, nyengat banget itu. Kalau di Taiwan itu 40 loh. Jadi dia 40 feelingnya itu bisa lebih gitu. Atau dia nyebutnya 37 feelingnya itu sama dengan panas 42 gitu loh. Nah, itu yang bikin kita waduh, kelembapannya. iya, humidnya gitu kan, humidnya beda gitu. Waduh, jangan ditanya. Tapi alhamdulillah ya kalau di Taiwan itu saya cuma dapatnya seminggu gitu, terus pulang game gitu karena nggak kuat. Jadi nggak lama Ya di sana ya. Curang nih. Curang. Itu deh ya. Bang Safri, Bang Safri dulu. Saya kan di Filipina. Kalau kita nyebutnya mungkin Filipina ya, Filipina. Nah, saya terbiasa juga, masih terbiasa sih nyebut Filipina seperti itu. Bukan sok-sokan ke Inggris, ya karena kebiasaan gitu masih terbawa. Nah, di Filipina ini waktu durasi puasanya itu hampir sama dengan Indonesia. Iya. Bukan hampir sama, memang sama. Jadi 12 jam ya dari
jam 6 sampai ke jam 6 seperti itu ya. Kalau kita ya jam 6 lewat lah gitu. Kalau kita berarti dari subuh ya, dari subuh gitu. Iya. Maksud saya dari subuh sampai ke jam maghrib gitu. Nah, waktu waktu maksudnya durasi bulan berpuasanya itu enggak. Gini, jadi waktu kita itu, jam kita itu yang di Filipina itu sama dengan Jakarta. Jadi kalau dengan Jambi kan selisih 1 jam, ya, selisih 1 jam. Nah, seperti itu. Nah, biasanya kalau bulan puasa, saya ada ketemu 2 kali puasa itu di waktu summer juga. Jadi di sana kan ada summernya, walaupun sama-sama negara Asia, ya, negara tropis, cuma ada summernya, ada musim dinginnya gitu. Nah, itu hampir sama mungkin dengan yang dibilang Kak Nini tadi ya, sekitar 40 derajat gitu. Nah, kebanyakan dari masyarakat sana kalau summer ini dia tidur itu di teras. Tidurnya saking panasnya, tidur di teras pakai kelambu. Itu orang-orang sana. Saya enggak, malu. Itu biasa. Iya, malu. Kita walaupun panas gimana dalam rumah tetap bertahan. Nah, itu jadi 2 kali puasa kalau nggak salah itu di summer gitu. Nah, ya aduhai itu hausnya cukup. Dan tantangannya juga bukan hanya sekedar fisik, cuma juga mental ya, mental, karena di Filipina kalau kita enak, jadi kita puasa, tetangga puasa, satu kampung puasa. Kalau di sana kita sendiri yang puasa gitu ya, kita sendiri, keluarga kita cuma yang puasa. Nah, tetangga kita ya makan-makan, siang bolong makan-makan, minum segala macam. Nah, ini merupakan tantangan, jadi itu juga ya. Apalagi aktivitas kita sama juga sama mereka, Aktivitas ya? sama. Nah, cuma enaknya itu, jadi saya tinggal di lingkungan kampus, jadi ada dormitory di situ, tinggal di sana. Dan mereka tahu bahwa kita orang asing ya, foreigner. Nah, mereka cukup toleran, termasuk juga ketika kita di kelas gitu. Kita bilang aja kita ini fasting. Nah, tidak begitu berat artinya yang dibebankan ke kita. Termasuk juga misal kita mau melaksanakan kewajiban kayak sholat gitu kan, tinggal bilang aja diizinkan. Gitu. Cukup suportif, walaupun mereka berbeda keyakinan dengan kita. Nah gitu, tinggi ya? Toleransinya cukup tinggi. Karena di Asia jadi berbeda ya. Kalau di Eropa, Kalau saya kan, iya makanya karena di Jerman atau sama dengan Kak Nini tadi di Denmark ya, orang-orangnya kan kalau di Eropa itu lebih kaku, terus lebih individualis, jadi kurang care sama dengan jadi nggak ada tuh yang bakal puasa ya, oh kasihan, nggak ada gitu. Itu pilihan kamu sendiri gitu, jadi jangan minta kasihan sama kita nah gitu, jadi terbatas ya segala sesuatu, apalagi kita minoritas kan, jadinya ya harus benar-benar menyesuaikan diri. Jadi sama puasanya tadi sama Kak Nini ya, puasanya tuh cepet karena kebetulan pas saya di sana juga selama 5 tahun berturut-turut nih, dapetnya selalu winter. Kalau winter tuh memang jam 8 aja masih kayak, kalau di sini jam 5 jam 6 ya masih gelap gitu. Berangkat ke kampus tuh dalam keadaan gelap gitu masih. Nanti pulang jam 3 aja udah kayak jam jam 6 gitu. Jadi udah gelap lagi gitu. Jadi nggak pernah apa ya? Nah, kalau yang sekarang katanya puasanya samar, kasihan banget. Itu lebih lama durasi mataharinya muncul. Itu bisa jam setengah 11 malam loh. Iya. Maghribnya coba bayangin. Subuhnya bisa jam 2-3 pagi. Sekitar jam 2 jam 3. Ini panjang banget jadinya. Iya, siangnya yang panjang durasinya. Jadi panjang puasanya itu. Aduh.
sebenarnya kita kadang-kadang tanpa kita sadari, kita nih mulainya kadang jam 4:30 lah ya, subuh ya, sampai ke jam 6 atau jam 6 lewat. Iya. Beda-beda tipis aja, bukanya juga sama, beda-beda. Iya, beda. Jadi ya itulah tantangannya ya. Nanti kita mungkin lebih lanjut lagi bicarakan tantangan nih. Iya. Ada lagi nggak? Pertanyaan berikutnya, apa sih perbedaan puasa di sana dengan di Indonesia? Nah, Wow, monggo sih. banyak nih. Banyak beda. Abang dulu, abang. Sapri dulu. Bang Sapri. Bagian yang pertama. Kita persilahkan. Silakan. Iya. Oke. Ya kalau saya rasa cukup berbeda ya antara apa ya, kita puasa di negeri kita gitu yang mayoritas Muslim dengan puasa dengan mayoritas non Muslim. Ini sebenarnya perbandingannya lebih terbalik gitu. Nah, jadi kalau di sini Muslim itu mungkin sekitar 80% ya. Nah, kalau di sana Muslim 5%. Nah, kalau di tempat saya tinggal itu di lingkungan saya, dari sekian ribu mahasiswa itu yang Muslim paling 5 orang gitu, seperti itu ya. Itu pun yang S1. Nah, kemudian ada juga Muslim itu dari Pakistan ya, dari negara-negara lain gitu. Nah, kebanyakan kawan-kawan yang Muslim ini kayak dari Pakistan itu ya mereka dengan budaya mereka, artinya mereka tidak begitu ngumpul dengan kita gitu. Nah, jadi kita memang betul-betul sendiri gitu, menyiapkan pembukaan sendiri, tidak ada pasar beduk, tidak ada takjil. Iya, tidak ada sahur kalau kita enak sahur gitu anak-anak, kalau di sana sepi-sepi aja ya. Jadi kita memang mengandalkan alarm. Nah, kita memang betul-betul menjalani itu sendiri gitu ya. Ketika berbuka kita selalu merindukan rendang gitu. Masakan Padang, takjil. Semua enak pokoknya kalau di sana tuh. Iya. Nah, begitu. Dari saya sih bedanya yaitu sama aja sih, kita semua bertiga ya. Jadi tradisi yang kita lewati atau yang biasa sehari-hari kita jalani di Indonesia itu membekas banget di kepala kita. Jadi kayak udah lahir dengan seperti itu. Terus tiba-tiba culture shock ya, culture shock di sana nggak ada beduk, nggak ada yang berpuasa di sekeliling kita, bener-bener alone, betul, ngabuburit nggak ada, yang jualan-jualan pinggir jalan nggak ada. Kalau di Filipina ada nggak masih yang jualan pinggir-pinggir jalan, kaki lima? Ada, cuman halal tidak halalnya kita tak tahu. Iya. Kita nggak berani. Iya, betul. Jajan di pinggir jalan itu. Biasanya yang kita cari kalau nggak supermarket. Iya, masak dewe lah, masak sendiri, masak sendiri. Nah, yang kalau mau adem gitu, mau yakin gitu makannya ya kayak ikan, telur gitu kan. Kadang-kadang kan kalau kita rindu terpaksa kita cari-cari kayak supermarket Asia gitu. Kita coba masak ya. Kalau kakak beda lagi, kalau di Denmark itu kan orang Indonesia pada waktu itu sedikit ya jumlahnya, itu bisa di cover semua di embassy-nya, jadi kedutaan. Nah, jadi kita itu biasa kedutaan itu memang aktif gitu mengundang pelajar-pelajar Indonesia, gitu, orang-orang Indonesia yang tinggal di sana untuk berbuka bersama di kedutaan. Biasanya di hari-hari juga ya. Terawih juga. Nah, disitulah kita itu betul-betul menikmati masakan Indonesia. Saya juga suka tuh. Jadi kalau dibilang nih minggu besok ini kegiatan buka bersama di kedutaan gitu kan. Oh, itu udah teridam semua tuh. Nah, disitulah kita melepaskan kerinduan dengan masakan Indonesia gitu loh. Ngumpul kita, Pak. Konsulat-konsulat itu juga kadang-kadang suka ngundang, mereka masak memang khusus untuk warga Indonesia yang di sana. Enak kalau dekat dengan Iya.
enak ya. Kadang kalau jauh pun kita samperin karena saking pengen kumpul suasananya itu. Betul, sambil Iya. menikmati apa ya masakan. Ya, saya kalau ke kedutaan itu untuk beli kalau nggak mie goreng, Beli di kedutaan. Iya, kecap manis. Mie goreng itu kalau di sana ada, memang ada di beberapa supermarket itu ada mie goreng. Cuma rasanya rasa sana gitu. Iya, mie- Jadi mie nggak pasti rasa ada. kita. Jadi bukan yang merek kita itu. Tapi kalau Merek di tetap. Merek merek Indonesia. Merek tetap mie-nya. Sebutkan nggak ya? Nggak usah ya. Nggak, jangan. Gitu. Merek tetap, cuma rasanya rasa mereka gitu. Oh, Lebih ke sesuaikan asam. rayanya. Ke menyesuaikan lokal. iya, ke asam-asaman gitu. Betul. Kalau di Eropa kayak di Denmark itu ya mungkin sama lah kita dak ya. Itu kalau mau cari yang Indonesia lah atau Asia itu kita mesti memang ke Asia Market. Nah, di situ kadang sudah Kadang habis. harus just tip. Ah, Dari betul. zaman dulu udah ada nih just tip. Memang Zaman betul, dulu baru harus sih. Itu cuma kan dulu ya kakak kan paling Iya. pas Ramadan tuh pengen itu makan gulai nangka ya. Nah, makanya dapat dari mana tuh? Nangka ada di Asia tapi harganya mahal banget. Iya, mahal banget. Aduh, Seperti mahal banget. pete aja mahal banget. Tempe juga susah tuh nyari. Jadi agak sedikit berpikir kan beli itu, waduh di Indonesia mah dibuang-buang aja nih. Di sini kok mahal banget ya gitu. Saya saking Rindu. rindunya dengan tempe sampai belajar bikin tempe. Iya ya. Nah, jadi ketika beli kedelai di pasar gitu, mereka bingung nih kok kedelai mau diapain gitu. Nah, saya bilang mau dibikin ini, mau difermentasi gitu. Nah, sukses nggak? ada 1-2 kali sukses. Jadi kalau raginya saya minta kirim dari Indonesia. Nah, raginya jadi khusus ya, bikin khusus karena di sana nggak ada. Jadi titip sama kawan yang dari sini, kemudian ada kawan juga dari Indonesia kan, titip ragi. Di bandara dia ragu-ragu. Ini kan raginya kayak ini ya, kayak ya, tepung, bisa. kayak Bisa. tepung ya. Dia kan kecil Jadi kayak gitu. kayak sabu ya gitu ya. Tuh dia Dikira nanti dia kalau terbetul. apa nafzah. Takutnya ya. Takutnya gitu memang. Ya Allah, kalau ingat itu ya, aduh memori banget dah. Pokoknya makanan yang kayak di sini Dianggap iya nggak ada kelas. tele goreng-gorengan Betul, aja. betul. Di sana tuh benar-benar dirindukan. Tempe itu mahal. Tempe gorengan itu ya Allah. Tahu mahal di luar negeri itu, bener loh. Kita merasa bersyukur tinggal di Indonesia gitu kan. Di sini. Asli betul, dia betul. surga, pokoknya surga banget deh ini. Iya, Mau beli kurma aja mahal banget kurma. Betul. Ya ampun. ada suka dukanya ya. Sebenarnya sukanya pengalaman itu manis ketika sudah dilewati. Sekarang kita bisa ketawa-tawa. Kalau dulu, kalau sekarang kita bersyukur aja ya ketawa bahagia punya pengalaman. Tapi waktu mengalami itu juga penuh tantangan juga Iya, ya. banget, Tetap berat banget. Aduh, berat deh pokoknya. Apalagi yang 8 tahun ya. Tapi curang tadi dia kan. Oh kalau yang Yang di Taiwan, Taiwan mah sudah kurang. lebih pinter ya. Pak Mia di sana sendiri atau gimana? Sendiri. Sendiri, aduh, Lah, makanya terasa kasihan ya. berat ketika saya sendiri. Iya. Jadi Kalau kakak yang sendiri cuma di Taiwan ya. Di Taiwan itu yang bersyukurnya karena Taiwan itu kan banyak Asia. BMI kita ya. Oh BMI, iya, banyak. migran ini kan. Iya. Jadi mereka itu dimanapun kita lewat pasti akan ketemu. Jadi dan kalau kita langsung kenal kayaknya gitu ya. tapi agak khawatir juga ini orang Filipina atau orang Indonesia karena wajah mereka Serupa. wajah mereka mirip gitu ya. Nah itu paling kalau di Taiwan itu kalau kita mau mencari masakan Indonesia nggak sulit karena memang setiap sudut pasti ada toko-toko Kios, Indonesia kan orang-orang Indonesia yang sudah menikah sama orang Taiwan. Terus kita juga merasa kayak di Indonesia kalau di Taiwan. Sama di hari weekend ya, weekend itu di Sabtu Minggu kalau kita naik tren. Nah di situ tuh rata-rata sih banyak orang Indonesia. Ketemu gitu ya. Tapi kayak di Jawa, ya kayak di Jawa karena rata-rata mereka speak up-nya dengan bahasa Jawa gitu. Nah itu kalau di Taiwan. Jadi kalau di Taiwan nggak terlalu ngebebani perasaan juga ya dengan makanan Indonesia gitu ya. Nah di Taiwan tuh karena mudah saja gitu loh. Cuma gimana dengan harganya? Ya mahal dong. Ya, tetap Jadi, mahal. Iya. eksotis makanan tuh mahal Tuh. banget. Semakin Bakso di jarang sana berapa ditemukan. coba? 70.000 loh ya semangkok. Itu berapa tahun yang lalu ya? Itu Sekarang sekitar 2013 2017 yang segitu tuh loh harganya. Kalau sekarang sudah murah ya.
Karena sudah banyak yang jual. Iya bisa jadi, tapi makin mahal lah. mahal kan? Karena Iya. kan makin mahal. Betul. harganya. Mahal ya, makin mahal. Kayaknya nggak ada Iya. deh yang makin murah tuh. Nggak ada. Cari tempe susah loh, tempe yang Cari kita beli tempe. cuman 2.000, 5.000 ya, Iya, berapa? Di 5.000. situ mah mahal banget gitu ya. $1 ya. Oh, mending $1. Jadi kalau ditanya kakak gimana nih, kalau itu kakak berubah pola makan. Nah, kalau di Taiwan jadi penyuka sayuran, vegetarian, terutama pada jamur murah loh mbak. Iya, jamur murah. Dibandingkan di Indonesia. Betul. Iya, jadi kalau- sana tumbuhnya banyak Jenis Jadi- jamur itu banyak banget. Kalau berbuka cukup terobati lah ya. Iya, kalau di Taiwan mah cukup terobati. Kalau di Taiwan, Singapura masih bisa Iya. kita terima, kan masih Asia juga ya. Tapi pas yang di Denmark itu memang Terasa terasa, nih, terasa banget karena jauh gitu perbedaannya gitu kan. Gitu deh kira-kira. Oke. Nah, ada lagi yang mau ditanya, Dek? Pertanyaan selanjutnya nih kak, ada pengalaman menarik nggak selama puasa di sana? Apa yang menarik ya? Kita pikirkan dulu. Menarik dalam artian happy atau tidak happy? Ya. Menariknya sih kita makin kompak ya kalau aku bilang. Jadi Ya muslim-muslim iya itu sesama pada muslim, pasti kumpul, mumpung ada apa ya event misalnya atau libur tadi weekend kita kumpul, ayo kita buka sama-sama, masak sama-sama. Nah, itu jadi kita bilangnya gitu iya. kan, masing-masing. bawa masing-masing. Yang menarik lagi kagak ada yang lebih menarik. Iya. Tidak ada yang lebih menarik daripada di sini puasanya. Mungkin saya jujur ya. Aduh, jujur. Jujur itu perlu. Jujur boleh. Jujur penting Terus kok. lagi puasa Pak, nggak boleh nggak jujur. Iya. Jadi selama bulan puasa di sana itu mungkin nggak satu kali pun tarawihnya di masjid. Nah, Iya. benar betul. Itu. Jadi karena jarak antara tempat saya tinggal dengan masjid itu cukup jauh. Jadi saya berada di dalam kampus. Untuk keluar pagar itu saja sudah melewati kebun, hutan, ya. Ya, betul. Nah, karena kampusnya berbasis pertanian, nah, jadi ada sawah gitu. Nah, kemudian lagi kalau habis itu harus naik oplet lagi. Banyak ya Ya, rintangan. naik oplet ya selama beberapa mungkin sekitar seperempat jam lah ya, 15 menit. Nah, habis itu harus jalan lagi ke daerah persawahan gitu. Nah, dan banyak sekali dok kalau malam hari ya. Ya agak lumayan. Dan ke lokasi masjid itu agak gelap gitu, agak gelap. Tapi Jadi ada memang Pak, jarang masjid tuh. di Filipina banyak. Masjid ada, tapi memang beda dengan masjid yang ada di kita gitu. Kalau yang masjid-masjid di sana, yang saya ada ya 2 kota yang dekat dengan kampus gitu. Ada Muñoz namanya, Muñoz. Jadi Muñoz itu dialek yang mereka ya kan. Sebenarnya tulisannya Muñoz. Muñoz dibacanya Dibaca Muñoz. Nah, itu ada satu masjid. Kemudian lagi ada di San Jose. Gitu. Sebenarnya itu ada satu juga masjid yang ini kayak bedeng. Iya, Masjidnya kayak satu rumah ini ya. Satu rumah tipe 36 yang di plong. Yang tidak ada Kayak studio kamarnya. ya, studio. Gitu. Jadi aula cuma gitu ya. iya, jadi segitu aja. Rumah studio. Nah, itu pun kalau yang di kota San Jose-nya masjid itu berbatasan dengan rumah penduduk. Jadi ini masjid, kemudian ini kayak dinding gitu. Ini rumah orang. Bukan rumah orang, halaman rumah orang, belakang rumah orang. Nah, seperti itu. Jadi dan posisinya memang agak jauh dari tempat saya tinggal. Nah, jadi memang kalau tarawih ya kita di rumah aja. Nah, kita selama di situ. Kita nggak pernah mendengar beduk. Iya, azan apalagi. Beduk untuk berbuka, ya dah, tanda azan. Jadi kita cuman lihat jam. Udah jam berapa Ya, gitu jadi ya. zaman waktu saya di sana itu juga kan belum
canggih seperti sekarang Iya, ya. benar banget itu. Jadi Tahun 90-an ya? Smartphone tuh belum ada zaman saya. Ya Allah, jadul banget ya, ketahuan deh. Jadi masih pakai dikasih list zuhur, asar, maghrib, Iya, isya dan gitu. subuh. Jadi kasih list gitu sama kedutaan yang sudah dirilis Iya, kan. betul, sama. Terus itu diikuti. Jadi benar. oh zuhur jam segini sholat. Aduh lagi di kampus nih. Betul. Kadang sholat aja di balik pintu mana gitu. Nanti di rumah kalau misalnya sempat berwudu dengan benar, diulang sholatnya Iya, gitu sama. biar dapet gitu kan. Nah, begitu juga pas buka puasa. Kadang-kadang masih di kampus. Aduh nggak ada menu-menu yang enak nih, Iya. kan terpaksa lah beli coklat atau Apa beli yang dekat di situ? iya ya? yang permen, selalu Ah, bawa permen, bawa air gitu, selalu coklat, siap. permen, misalnya siap di tas kita kan, bawa minum. Jadi sama juga dengan di Filipina, mungkin di semua negara yang yang Islamnya minoritas, kayaknya masjid itu terbatas ya. Iya. Jadi Iya. masjid yang ada menaranya, Itu ada hanya di kayaknya kota-kota tertentu. Betul, iya. Iya, Jadi betul. kalau dulu saya di Jerman dari kota saya ke masjid yang terdekat itu bisa 5 jam. Waduh. Jadi nggak Iya. mungkin. Kalau di Denmark di kotanya Copenhagen. Jadi kotanya. jadi nggak pernah sholat Jumat ya? Kebetulan nggak sholat Jumat. Jadi Sholat kalau mereka itu misalnya ya kalau kayak pengalaman kakak di itu ya di Denmark. Itu ya di Denmark itu atau di Taiwan, kalau Singapura masih ada masjid ya. Karena nah itu kita kan misalnya apartemen nih, jadi blok apartemen ini kan saya tinggalnya di apartemen ya. Jadi blok apartemen ini nanti ada satu blok apartemen yang punya ruang yang disiapkan sebagai musola. Karena di situ nanti ada gabungan orang dari Pakistan, dari segala penjuru dunia kan. Jadi sholatnya ada di situ gitu loh. Ya, paling minim ya tadi itu, jadi ke komunitas orang Muslim, Turki, ya, kalau di Jerman Iya. Turki banyak, benar. orang Palestina, Syria sekarang, Afghanistan. Afghanistan, Palestina. Jadi ke tempat mereka untuk numpang buka, kadang-kadang numpang sholat. Tapi enak loh. Enak menunya, luar biasa. Kadang dia tahu Rumahnya Kalau- tuh asli. jadi dia kadang tahu kita muslim Iya. kan. Besok dia datang tuh sebelum dia melewati Dibawain. ke masjid yang disebut masjid tadi kan. Nanti itu dikasih kita takjilnya. Nah, ada lagi pertanyaan yang lebih menantang boleh? Nah, Sobat UNH, cerita pengalaman puasa di negeri orang akan berlanjut ke part selanjutnya. Ketika sholat id kita numpang sholat id di sana. Nah sholat idnya itu biasanya di Kangennya itu kan kalau malam takbirnya itu ya. Ah, benar banget, benar banget. Suasana terawih, malam takbir itu rindu banget.